Menantu yang super gila. Bab 81 sampai bab 85. Pada saat ini, ketika banyak wanita pemuja emas melihat Lin Zonghao, mata mereka bersinar. Bahkan jika Lin Zonghao berpakaian seperti sampah, dia masih pangeran tampan di mata mereka, tetapi Ye Hao saat ini, di mata mereka adalah udik desa. Ini adalah bencana besar tanpa menyadarinya, dan dia masih berpura-pura berada di sini. Saya khawatir tidak akan ada lahan untuk memohon belas kasihan, bukan? Lin Zonghao perlahan merapihkan pakaiannya. Dia menikmati kekaguman semua orang. Karena statusnya, dia selalu berjalan sombong di kota Nanhai. Tetapi pada saat itu, dia menutupi wajah dan perutnya, dia membawa seseorang ke Ye Hao, menunjuk hidungnya dan berkata, "Bajingan. Bajingan kecil. Kamu berani memukulku. Kamu punya nyali. Aku belum pernah melihat yang seperti itu. Nyali dalam waktu yang lama. Kamu bajingan. Sejak saya tinggal di kota Nanhai, semua orang di tanah seluas ini telah memberi saya sedikit kehormatan. Dan hari ini, Anda melanggar aturan saya, jadi saya ingin Anda tahu, Anda sudah selesai. Sekarang saya akan memberi Anda kesempatan, berlutut dengan patuh lalu masuk ke selangkangan saya, dan kemudian mandikan wanita Anda dan mengirimkannya ke tempat tidur saya. Jika tidak, Anda seharusnya berhati-hatilah jika kamu bertingkah hari ini." Pada saat ini, wajah Lin Zonghao sangat ganas. Topeng beradab dan sopannya benar-benar terkoyak olehnya pada saat ini. Saat suaranya berbicara, semua penjaga keamanan datang dengan tongkat listrik, tampaknya seperti mereka akan membunuh Ye Hao kapan saja. Wajah cantik Zheng Manner sedikit berubah dan dia berkata, "Ini masalah besar, kami akan membayar tagihan medis dan saya akan meminta maaf kepada Anda lagi. Jika Anda berani main-main, kami akan memanggil polisi." "Panggil polisi?" Pramugari itu mencibir, "Jika memanggil polisi membantu, bagaimana bisa si Yolin kita ada di dunia ini? Jika Anda tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Kami akan menunggu Anda untuk melakukannya." "Panggil." Wajah Zhao Si pucat ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak bisa makan dengan baik dan dia memprovokasi orang-orang seperti Lin Zonghao, dan Ye Hao bahkan memukuli yang lain. Mengapa orang yang tidak berguna ini tidak mati? Zhao Si dengan cepat berlari ke sisi Jiang Wenzhuo pada saat ini dan memandang Jiang Wenzhuo sedikit bingung. "Jiang Wenzhuo, cepatlah dan pikirkan cara, bukankah kamu membawa orang-orang?" Mata Jiang Wenzhuo berkedut, berpikir dari suatu cara. Dia baru saja dilempar mulut besar oleh Lin Zonghao, bahkan jika dia berani menyinggung perasaannya, "Jiang Wenzhuo ini adalah wilayahmu, dan dia ingin menyerang Manner. Ini adalah kesempatan bagi seorang pahlawan untuk menyelamatkan gadis cantik. Apakah kamu benar-benar mengharapkan menantu yang tidak berguna itu untuk menyelesaikan masalah ini?" Kata Zhao Si bersemangat, "Masalah ini tidak diselesaikan hari ini. Jika Anda melakukannya, Anda juga akan terlibat." Mendengar ini, Jiang Wenzhuo langsung tersipu dan dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata kepada Lin Zonghao, "Tuan Lin, ayahku adalah kepala keluarga Jiang. Untuk kehormatannya, mengapa tidak melupakannya?" Jiang Wenzhuo tahu sangat baik seseorang seperti Lin Zonghao tidak akan memberikan dirinya kehormatan, jadi dia hanya bisa menggunakan ayahnya sebagai contoh. "Keluarga Jiang?" Lin Zonghao tampak acuh tak acuh, "Omong-omong, ayahmu dan aku sudah makan beberapa kali. Lihat ini, aku akan memberimu kehormatan." Mendengar ini, Jiang Wenzhuo memiliki ekspresi bahagia di wajahnya. Keluarga Jiang hanyalah keluarga kelas 3 dan dia tidak bisa membayangkan bahwa dia bisa memiliki kehormatan seperti itu. Namun, kata-kata Lin Zonghao segera membuatnya tidak bisa tertawa. "Kamu dan wanita ini bisa pergi, dan aku tidak akan menghancurkan tokomu, tapi aku akan menghapus tangan pria ini."
Adapun wanita ini, hari ini kamu harus tinggal bersamaku malam ini. Tuan Lin. Kulit kepala Jiang Wenshao mati rasa, mengapa kamu tidak meninggalkan pria ini? Keduanya adalah teman sekelasku, jangan mempersulit mereka. Bercanda, ini adalah wanita dari keluarga Zheng, dewinya, dia telah memikirkannya sejak lama. Apa? Anak laki-laki dari keluarga Jiang, apakah aku memberimu kehormatan? Lin Zonghao meraih leher Jiang Wenshao dan berkata dengan dingin, kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Aku mengerti. Aku mengerti. Jiang Wenshao ketakutan harus mengangguk cepat. Kalau begitu pergilah ke Lao Tzu, atau Lao Tzu akan menyia-nyiakanmu juga. Mata Lin Zonghao dingin. Zhao Si hampir menangis, suaranya penuh ketakutan dan berkata, Wenshao, mengapa kita tidak pergi dulu? Pada saat ini, dia tidak ingin makan sama sekali, dia pergi begitu saja. Istriku, tidak apa-apa, aku akan mengurus masalah ini. Ye Hao tampaknya tidak melihat penjaga keamanan besar di sekitarnya, dia juga tidak melihat ketakutan Zhao Si dan yang lainnya, tetapi menoleh ke Zheng Manner dengan senyum. Kemudian dia berbalik, menatap Lin Zonghao dengan ringan dan mengerutkan kening, jika kamu mengatakan itu, apakah kamu melepaskan kesempatan yang kuberikan padamu? Lin Zonghao berkata mau aku memohon belas kasihan? Apakah kamu memenuhi syarat? Pada saat ini, Lin Zonghao tertawa bukannya marah. Jiang Wenshao memelototi Ye Hao dengan marah dan memarahi, kamu idiot, apakah kamu sakit? Apakah kamu ingin melibatkan kami? Jiang Wenshao benar-benar akan menangis saat ini, dia ingin pergi sekarang, tetapi Ye Hao tidak peduli betapa marahnya Lin Zonghao, dia bahkan tidak perlu pergi. Bajingan, jika aku tahu, aku tidak akan membiarkan mereka datang untuk makan malam. Jiang Wenshao sangat menyesal hingga hampir menangis. Biarkan istriku dan yang lainnya pergi dulu, bagaimana kalau kita berdua bermain perlahan? Ye Hao tersenyum, apakah kamu berani? Oke. Lin Zonghao tampak dingin, semakin dia memandang Ye Hao, semakin menjadi kesal dia. Saya ingin membunuhnya. Jika itu masalahnya, sangat tidak baik membiarkan orang lain pergi terlebih dahulu dan membiarkan begitu banyak orang melihatnya. Ye Hao, kamu mencari kematianmu sendiri, jangan salahkan kami. Zhao Si memarahi, menyeret Zheng Manner sedikit tersesat dan berlari keluar. Jiang Wenshao mengikuti dengan cepat dan menutup pintu. Karena takut Lin Zonghao akan menarik kembali kata-katanya. Di luar restoran Beiguo, Zheng Manner kembali sadar dan berkata, tidak, saya harus masuk dan menemukan Ye Hao. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa suaminya yang selalu tidak berguna akan benar-benar berdiri dan melindungi dirinya sendiri di bawah keadaan seperti itu. Manner, kamu gila, kamu tidak akan bisa keluar ketika kamu kembali. Zhao Sifei menyela dengan cepat. Tapi, Zheng Manner sedikit cemas saat ini, memandang Jiang Wenshao dan berkata, Wenshao, kamu kenal banyak orang, tolong bantu aku memikirkan cara. Bahwa saya tidak bisa menyelamatkan suami Anda, tetapi Anda juga begitu, dia akan melawan si Yolin bukan orang lain, apa yang bisa saya lakukan? Saya telah melakukan yang terbaik untuk membawa kalian berdua keluar dengan selamat. Jiang Wenshao terus mengambil pujian untuk itu sendiri, mencibir dalam hatinya. Jika Ye Hao dipukuli sampai mati, maka dia akan memiliki kesempatan untuk mencium Fang Zi. Di ruangan VIP, Ye Hao mengeluarkan sebuah kartu namanya. Pelayan Lin Zonghao memandang Ye Hao dengan dingin dan berkata, silakan, apa kata-kata terakhirmu, kami akan mengantarmu setelah itu. Kartu nama? Siapa yang Anda pikir Anda tahu bisa membuat saya membungkuk? Lin Zonghao mencibir. Petugas itu berkata dengan ekspresi sarkastik, kartu nama? Apakah Anda benar-benar berpikir Anda mengenal seseorang, jadi Anda tidak tahu langit itu tinggi? Apakah Anda terlalu banyak menonton serial TV? Pikirkan itu akan baik-baik saja? Tanda petik. Kata Ye Hao dengan dingin, apakah kamu yakin tidak? Coba lihat,
Lin Zonghao melirik kartu nama di tangannya dengan tatapan jijik, tetapi saat berikutnya, seluruh tubuhnya tiba-tiba bergidik dan keringat dingin keluar. CEO perusahaan investasi YI. Saat kata-kata ini berlalu, Lin Zonghao hanya merasa bahwa dunia berputar. Bagaimana bisa? Di depannya, idiot tak berguna yang sekilas terlihat sangat miskin ini sebenarnya adalah CEO baru perusahaan investasi YI. Pada saat ini, Lin Zonghao mengambil kartu nama dengan tidak percaya dan melihatnya, terutama detailnya. Setelah membacanya, dia menemukan bahwa kartu nama itu asli. Karena keluarga YI ingin menghindari orang menggunakan nama mereka untuk menipu orang, kartu nama mereka semua memiliki garis gelap, dan pada saat ini, Lin Zonghao mengenalinya. Garis gelap dan YI Bing, CEO perusahaan investasi YI adalah sama persis. Pada saat ini, Lin Zonghao benar-benar ketakutan dan berkeringat. Pada hari-hari biasa, dia bergantung pada kulit harimau ini, tetapi sekarang dia telah memprovokasi pemilik kulit harimau. Pada saat ini, Lin Zonghao hanya ingin membenturkan kepalanya ke tanah. Ye Hao tampak acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan saat ini, apa Bos Lin tidak mengenalnya? Kartu nama itu gemetar di tangan Lin, dia tidak memenuhi syarat untuk mengambil benda ini dalam kapasitasnya. Setidaknya orang dengan status yang sama berhak mengambil benda ini. CEO baru perusahaan investasi YI secara alami luar biasa, CEO baru yang menjabat tiba-tiba, di mata dunia luar dia mewakili kehendak keluarga YI di Lingnan. Keluarga YI di Lingnan terlihat seperti keluarga bisnis, tetapi sebenarnya sangat kuno, dengan segala macam aturan keluarga yang tidak terlihat. Karena Lin Zonghao dianggap setengah dari pinggiran keluarga YI, begitu dia menyentuh anggota keluarga YI yang sebenarnya, akhirnya akan mengerikan. Ini tidak sesederhana kehilangan semua yang dia miliki sekarang. Oleh karena itu, bahkan jika dia meragukan identitas Ye Hao, Lin Zonghao tidak berani menjadi sombong saat ini. Namun, dia tidak bisa mempercayainya. Orang di depannya adalah CEO baru perusahaan investasi YI. Segera, dia mengeluarkan ponselnya sambil menggigil. Aku akan membantumu. Ye Hao meraih tangan Lin Zonghao dan memutar nomor untuknya. Hei, dari sisi yang berlawanan, sebuah suara yang sangat dingin keluar. Xia Yun, di depan Ye Hao, dia adalah sekretaris yang pekerja keras dan menyenangkan, tetapi di mata orang lain, dia mewakili kehendak perusahaan investasi YI. Setidaknya sebelum CEO misterius itu muncul, dia berada di perusahaan investasi YI. Ketika dia mendengar suara ini, Lin Zonghao hanya merasa bahwa dunia berputar. Orang di depannya dapat dengan santai menelepon telepon pribadi Xia Yun. Apakah ini berarti masalahnya tidak serius? Bruk. Ponsel Lin Zonghao jatuh ke tanah, dan kemudian dia berlutut dengan gemetar. Penonton terkejut. Termasuk penjaga keamanan yang kejam itu juga tercengang. Bos yang selalu menjadi pengganggu, dan Lin Zonghao yang selalu berjalan menguasai di Laut Cina Selatan, benar-benar berlutut seperti ini. Maaf, saya tidak tahu Gunung Tai, beri saya cara untuk bertahan hidup. Saya mohon. Itu salahku sekarang, itu semua salahku. Tanda petik. Lin Zonghao berderak. Dia menampar dirinya sendiri lebih dari selusin kali, dan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Tolong, beri aku kesempatan. Pada saat ini, Lin Zonghao tahu di dalam hatinya bahwa orang di depannya adalah 100% CEO baru yang misterius. Tidak heran dia bisa masuk ke ruangan VIP ini. Jika dia tidak puas, semua yang dia miliki sekarang akan hilang. Keluarga YI dapat membuat seseorang naik ke langit, dan secara alami juga dapat membuat seseorang jatuh ke dalam jurang. Jatuh seperti itu akan lebih tidak nyaman daripada kematian. Petugas itu juga bingung saat ini. Dia menarik Lin Zonghao dan berkata, Tuan Lin, ada apa? Bagaimana Anda bisa berlutut untuk bajingan yang tidak berguna seperti itu? Saya berlutut di depan ibumu.
Lin Zonghao menampar, dia menendang pelayan itu ke tanah dengan kedua kakinya, dan berkata dengan kejam, "Jika kamu berani berbicara omong kosong lagi, aku akan membunuhmu." Saat berikutnya, air matanya hampir jatuh, sungguh memohon. Di saat kritis, hantu mati ini menjatuhkan begitu saja rantainya, yang hanya berupa pot yang tidak bisa dibuka dan diangkat. Pelayan itu merosot ke tanah, memegangi perutnya, hidungnya memar dan wajahnya bengkak. Melihat bahwa Ye Hao tidak bermaksud untuk berbicara, wajah Lin Zonghao memancarkan tatapan ganas, dan tiba-tiba berteriak, "Pukul Lao Tzu, orang ini yang menyebabkan masalah. Pukul!" Dia pergi dan menginjak kakinya. Jeritan dengan cepat datang satu demi satu, dan segera petugas itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berteriak. Melihat itu bisa berakibat fatal, Ye Hao melambaikan tangannya untuk menghentikannya, dan kemudian tersenyum ringan, "Tuan Lin, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu ingin aku mengebor selangkanganmu, dan kemudian memandikan istriku dan mengirim ke tempat tidurmu? Aku salah. Aku benar-benar salah." Lin Zonghao berlutut lagi dan terus bersujud, "Tolong, beri aku cara untuk hidup. Aku tidak berani lagi. Aku tidak akan pernah berani melakukannya hal semacam ini lagi. Sekarang dan di masa depan. Selama kamu membiarkan aku pergi, aku bisa menjadi banteng atau kuda di masa depan." Sungguh, Lin Zonghao tahu betul bahwa jika CEO baru di depannya tidak dapat puas hari ini, bahkan jika dia tidak melakukan apa-apa, nyonya perusahaan investasi hanya perlu mengambil uangnya, dan dia bukan apa-apa. Dan untuk orang seperti dia, jangan terlalu banyak musuh, oke? Begitu dia tidak memiliki kekuatan atau kekuatan, akan sulit baginya untuk mati, itu hanya akan lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu tidak akan mematahkan salah satu tanganku? Ye Hao berkata dengan ringan. "Saya mengerti." Lin Zonghao juga seorang pria yang kejam. Saat berikutnya, dia mengambil pisau barat dari tanah dan membantingnya ke telapak tangan kirinya. "Ah!" Jeritan melengking keluar, tetapi Lin Zonghao tidak berani melawan, dia berlutut di tanah yang dipenuhi keringat dingin. Dengan melakukan itu, CEO baru harus puas, kan? Melihat adegan ini, Ye Hao perlahan berdiri, mengulurkan tangan dan menepuk wajah Lin Zonghao 2 kali, kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan. Melihat adegan ini, Lin Zonghao berdiri dengan gemetar, tetapi melihat latar belakang Ye Hao, dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya. Mulai hari ini, CEO baru di hadapannya akan menjadi mimpi buruk dalam hidupnya. Titik. Pada saat Ye Hao keluar dari restoran Beiguo, sudah ada 2 petugas polisi di sini. "Suamiku?" Zheng Manner bergegas dari kejauhan, meraih tangan Ye Hao tanpa sadar dan berkata, "Bagus jika kamu baik-baik saja." "Tentu saja aku baik-baik saja." Ye Hao tersenyum. Ye Hao, dasar sampah, cepat berterima kasih pada istrimu, jika bukan karena dia memanggil polisi, apakah menurutmu Lin Zonghao akan membiarkanmu pergi?" Di samping, Zhao Xi mencibir. Jiang Wenzhuo di sisi lain juga memiliki ekspresi tertekan di wajahnya, tiba-tiba Ye Hao baik-baik saja. Pada saat ini, mereka semua berpikir bahwa Ye Hao baik-baik saja karena polisi datang. "Istriku, mengapa kamu memanggil polisi?" kata Ye Hao dengan senyum masam, dan berkata kepada kedua polisi itu, "Terima kasih 2 kakak laki-laki, hanya ada sedikit kesalahpahaman di sini, tidak apa-apa, tidak apa-apa." Kedua polisi itu pergi ketika mereka melihat bahwa semuanya baik-baik saja. "Ye Hao, kamu bajingan yang tidak berguna, jika kamu masih memiliki wajah, segera cerai, kamu bahkan tidak bisa melindungi istrimu sendiri, kamu sampah." Jiang Wenzhuo memarahi di samping. "Jiang Wenzhuo, bahkan jika aku tidak berguna, aku lebih baik darimu, seekor kura-kura kan?" Ye Hao memandang Jiang Wenzhuo dengan dingin dan berkata, "Kamu." Jiang Wenzhuo sangat marah, dia secara alami tahu bahwa Ye Hao sedang berbicara tentang apa yang baru saja dia bujuk.
Pada saat itu, dia mengertakkan gigi, menatap Ye Hao, kemudian berbalik dan pergi. Tiba-tiba telepon Zheng Manner berdering, dan lelaki tua dari keluarga Zheng memanggilnya kembali. Aku akan menemanimu, seharusnya panggilan itu untuk perusahaan investasi Yi, jangan terlalu khawatir, aku baru saja mendengar darimu, bukankah kita sudah membicarakannya? Kata Ye Hao, tidak lagi membahas masalah itu sekarang. Bersambung.